Serial Sandiwara Radio ini berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Hari Sabar, teknik dan montase Jenny Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Wahyu Astabrata dalam episode pertama ini dengan judul Carita Adipurwa. Keheningan malam yang mencekam membuat Ki Warih tak sabar menunggu waktu. Dia bangkit dengan geram mendekati istrinya. Sinar matanya makin galak. Nini Warih menunduk, tidak berani membalas tatap mata suaminya. Kolo Cokro, kau diapakan ini? Aku tidak diapa-apakan. Kau jangan bohong padaku. Mustahil orang seperti Kolo Cokro membiarkan dirimu tanpa menyentuhnya. Kakang, percayalah padaku. Aku bertemu dengannya tidak seorang diri, tapi banyak orang. Lagi pula, Tumenggung Gendeng juga melihatku. Beliau ada di antara kami. Percayalah padaku, Kakang. Aku tidak disentuhnya. Kuharap kau bicara benar padaku. Aku tidak percaya padamu. Aku istrimu. Kalau kau tidak percaya kepadaku, terserah. Aku tidak memaksamu untuk percaya. Tapi demikianlah, ia bicara padaku. Suruh bilang kepadamu bahwa kau tidak boleh mendekati Kanjeng Prabu. Besok pagi kau tidak usah ikut Paseban Agung. Jika itu yang kau inginkan, aku menurut, Kakang. Tapi kita diundang Kanjeng Prabu. Pokoknya aku ingin kau tinggal saja di rumah. Tak perlu keluar jika tidak penting. Baiklah Kakang. Kakang, aku minta maaf jika aku menyakiti hatimu, Kakang. Baiklah, Kakang. Aku akan selalu di rumah. Besok pagi aku tidak ikut ke Siti Inggil. Maafkan aku, Kakang. Aku paling tidak suka jika kau bicarakan itu. Kakang, kita telah lama hidup berumah tangga. Kita selalu menyelesaikan persoalan bersama. Kita selalu menghadapinya dengan hati yang tabah. Tidak biasanya kau marah seperti itu. Jangan, Kakang. Jangan sampai terjadi ketegangan hanya karena masalah kecil seperti ini. Kita telah lama menghadapi suka dan duka bersama. Kakang, kumohon kau jangan marah. Selamat tidur, Kakang. Istirahatlah. Semoga Kanjeng Prabu dan seluruh pamong praja menyetujui segala rencanamu. Selamat tidur. Nini, maafkan aku. Aku memaafkanmu. Maafkan aku. Tidurlah di sisiku, Nini. Kemarilah, besok kita datang bersama. Kanjeng Prabu mengundang. Kanjeng Sinuwun ingin aku mengajakmu. Kakang. Nini. Kakang, aku mencintaimu. Nini. Malam berpagut dengan keheningan, lekat dan penuh kesunyian. Ki Warih dan istrinya saling berpelukan, menikmati sisa-sisa malam dengan alunan kidung kasih. Mereka melupakan perselisihan dengan terus berpelukan, melepas kepenatan di dada. Pada pagi harinya, di pendopo agung, para pamong praja dan sesepuh istana serta seluruh sentono dalam istana Mataram telah berkumpul menghadiri Paseban Agung yang diadakan pertama kali oleh Sang Prabu. Terima kasih atas kehadiran Eyang Mondoroko, Pak Alik Mangkubumi, serta seluruh sesepuh istana. Saya juga mengucapkan terima kasih pada seluruh pamong praja dan sentono dalem yang sudi menghadiri Paseban Agung ini. Tetapi, kenapa ada satu yang kurang? Kang Mas Joyorogo, Kang Mas Jumina, semuanya ada di sini. Mengapa Kang Mas Puger tidak ada hadir di Paseban Agung ini? Apakah kau tahu, Kakang Joyorogo? Kakang Purboyo? Saya tidak tahu. Kang Mas tidak mengerti. Kang Mas Purboyo, apakah tahu mengapa Kang Mas Puger tidak hadir di Paseban ini? Kang Mas tidak tahu, Di. Kang
Mas Jumina? Apakah kau tahu mengapa Kang Mas Puger tidak hadir di sini? Kang Mas tidak tahu. Kang Mas Pringgoloyo juga tidak tahu? Kang Mas tidak tahu kenapa Kakang Puger tidak hadir di Paseban ini. Barangkali ia sedang bepergian jauh, Kang Mas. Benarkah begitu? Apakah benar Adi Brangsih? Saya tidak tahu, Kang Mas. Nampaknya setelah kepergian Kanjeng Romo, ia sedih sekali. Ia nampak terpukul dengan kepergian Kanjeng Romo. Benar, Kang Mas. Kang Mas Puger emang nampak sedih sekali. Ia amat terpukul dengan kepergian Kanjeng Romo. Tetapi setidak-tidaknya ia bisa urun rembuk dalam Paseban ini. Aku sungguh tidak suka apabila di tengah keluarga kita terjadi selisih paham. Aku adalah Jolang, adik kalian. Kang Mas semua tidak perlu merasa iri hati ataupun cemburu, lebih-lebih sakit hati. Tidak. Aku tidak mempunyai pikiran seburuk itu. Eyang Mondoroko? Iya, Kanjeng Prabu. Ada apa? Eyang, pasti Kang Mas Puger merasa sungkan dan tidak enak untuk duduk di Istana Mataram ini. Ia barangkali malu duduk di Paseban Agung ini. Bagaimana seandainya Kakang Puger kujadikan bupati di Demak? Hal itu pun tidak buruk. Pada Paseban Agung berikutnya, Kanjeng Pangeran Puger harus hadir di sini. Kalau tidak, mana mungkin kita bisa memberitahukannya secara langsung. Kang Mas Purboyo, Kang Mas Joyoroko, Kang Mas Pringgoloyo, Kang Mas Jumina, dan saudaraku Brangti dan Brangsih. Apakah kalian setuju apabila Kang Mas Puger kujadikan bupati di wilayah Demak? Kang Mas setuju, Di. Untuk menjadi seorang bupati, tugasnya tidaklah ringan. Ia menjadi raja daerah untuk membawahi beberapa daerah kademangan dan kelurahan. Terserah. Apabila itu baik, Kang Mas setuju saja. Kang Mas juga setuju, Adi Jolang. Mungkin itu lebih baik dari kedudukannya saat ini. Kang Mas juga setuju, Adi Jolang. Kalau itu yang terbaik, apa salahnya Kang Mas Puger dilantik sebagai seorang bupati di Demak? Kami setuju, Kang Mas Jolang. Terima kasih apabila semuanya telah setuju. Eyang Mondoroko, Pak Lik Mangkubumi. Iya, Kanjeng Prabu. Eyang dan Pak Lik menjadi saksi. Kang Mas Puger telah kutunjuk sebagai seorang bupati di Demak. Jika ia menjadi bupati Demak, maka Mataram punya perisai di utara. Ia nampaknya juga punya wawasan dan jangkauan untuk pengembangan wilayah Mataram. Benar. Bukankah selama ini Paman Gending menduduki Demak sebagai pejabat sementara? Jabatan yang kosong itu bisa diserahkan kepadanya. Yang hadir di Paseban Agung ini menjadi saksi bahwa secara resmi Kakang Puger telah kita tunjuk sebagai bupati Demak. Semua yang hadir di Paseban Agung itu menunduk dan memberikan hormat pada Kanjeng Prabu. Semuanya menyetujui keputusan beliau untuk mengangkat Pangeran Puger menjadi Adipati Demak. Hal itu supaya bisa menghindari perselisihan di antara keluarga di Mataram. Raden Mas Jolang bangkit dari singgasananya lalu menyerahkan segulung wawaler atau undang-undang istana kepada Eyang Mondoroko. Eyang, ini adalah wawaler Istana Mataram. Saya mohon Eyang membacakan keputusan ini. Pada saat ini, pemerintah Mataram memutuskan menimbang, menunjuk Pangeran Puger untuk menduduki daerah Demak sebagai Bupati Pamong Praja. Sebagai seorang bupati, harus memenuhi tugas dan kewajibannya sebagai alat pelengkap dan tangan kanan raja. Undang-undang yang perlu diperhatikan, jikalau dalam melaksanakan tugasnya terdapat kesalahan-kesalahan, maka penunjukan bisa dicabut tanpa ganggu gugat. Keputusan ini diputuskan di Mataram atas nama pemerintah Mataram, Sultan Panembahan Nyokrowati. Adipati Mondoroko kembali menggulung keputusan pemerintah Mataram, lalu menyerahkannya kembali kepada Raden Mas Jolang yang duduk di singgasana. Raden Mas Jolang tersenyum dan memandang pada seluruh hadirin yang duduk di Paseban Agung. Semuanya telah tahu bahwa siapa yang melanggar aturan dan tatanan yang ada di Mataram ini
bisa dikenakan sanksi hukuman. Tetapi yang bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, ia pun akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Dalam kesempatan ini, selain menunjuk Kang Mas Puger sebagai Bupati Demak yang akan kita selenggarakan beberapa waktu yang akan datang, kita masih perlu mencari waktu yang baik. Maka pada kesempatan ini pula, saya ingin menyampaikan rancangan-rancangan untuk anggaran bulan depan. Salah satu hal adalah pembangunan pesanggerahan di Desa Kerapyak. Perlu diketahui bahwa pembangunan pesanggerahan di Desa Kerapyak ini perlu dibangun untuk istirahat. Itu yang pertama, bisa digunakan untuk tempat gawat darurat. Siapapun di antara kita boleh istirahat di sana dan ikut berburu bersamaku. Asal seizin pemerintah. Rancang bangunnya telah dibuat dengan baik. Kiwari, silakan. Kiwari menghaturkan sembah dan hormat di hadapan Raden Mas Jolang. Dia sangat menghormati Sang Prabu yang memandangnya dengan senyuman ramah. Setelah dia kembali menyembah, dia kemudian mengeluarkan gulungan gambarannya. Gambaran itu merupakan rancang bangun taman di Pesanggerahan Kerapyak. Perlahan-lahan dia pun kemudian menggelar gulungan itu. Kanjeng Adipati Mondoroko yang terhormat, Kanjeng Pangeran Mangkubumi yang terhormat, dan yang mulia Kanjeng Sinuwun yang saya muliakan, serta para hadirin di Paseban Agung ini yang saya cintai. Perkenankanlah saya menyampaikan rancang bangun di Desa Kerapyak, Pesanggerahan Kerapyak yang menurut rencana akan dibangun mulai bulan depan. Tentang rancang bangun Pesanggerahan Kerapyak, terdiri dari 6 bangunan pokok yang semuanya akan kita buat seperti istana ini. Akan tetapi dengan ukuran yang lebih kecil. Semuanya itu bisa kita manfaatkan sebagai tempat darurat maupun tempat untuk peristirahatan yang nyaman. Di pesanggerahan itu kita bisa memelihara kijang dan satwa liar lainnya. Bisa digunakan untuk melepaskan lelah dan sarana hiburan bagi keluarga raja. Untuk rincian selengkapnya, semua sudah saya tulis dalam lembaran kulit ini. Akhirnya untuk kelanjutan rencana ini, hamba kembalikan dan hamba haturkan pada yang mulia Kanjeng Sinuwun. Terima kasih. Kiwari menghaturkan sembah dan hormat sampai 3 kali. Dahinya menyentuh lantai Paseban Agung. Akhirnya dia kembali duduk di tempatnya semula, bersimpuh di antara para hadirin yang ada di Istana Mataram. Terima kasih atas kerja kerasmu, Kiwari. Ide dan gagasan kerja kerasmu itu patut dihargai, dan kami semua tentunya akan mendukungmu. Karena hal ini demi kepentingan Mataram, bukan untuk kepentinganku pribadi. Eyang Mondoroko, bagaimana? Saya setuju sekali, Kanjeng Prabu. Rancang bangun itu bisa segera dinyatakan, dan kita kerjakan secepatnya. Bagaimana, Pak Lik Mangkubumi? Aku pun setuju, Kanjeng Prabu. Sebab semua ini demi kebaikan bersama. Ya, saya memang sudah lama memikirkan hal itu. Bersama Kanjeng Ramamu almarhum, pernah membicarakan seperti ini. Dan kau sebagai penerusnya, tentu saja harus bisa melaksanakan sebaik-baiknya. Aku ini orang tua, hanya bisa tuturi handayani. Laksanakanlah sebaik-baiknya. Terima kasih atas persetujuan Pak Lik Mangkubumi. Dan kukira Kang Mas semua, Adi Brangti dan Brangsih pasti menyetujui hal ini. Kuharapkan pada Paseban Agung yang akan datang, kalian semua tetap hadir di sini. Tak terkecuali Kang Mas Puger harus hadir di sini. Karena pada Paseban Agung yang akan datang, aku akan melantik sendiri Kang Mas Puger menjadi Bupati Demak. Semua yang hadir akhirnya menghaturkan sembah pada Kanjeng Prabu. Semuanya menyetujui apa yang telah dibicarakan di Paseban Agung itu. Paseban Agung pun segera berakhir. Semuanya kembali ke wisma masing-masing. Para pamong praja, bupati, dan para bawahan semua kembali ke tempat tugas dan kewajiban mereka masing-masing. Tetapi Putri Brangti dan Putri Brangsih masih nampak duduk di depan singgasana Kanjeng Prabu. Putri Brangti dan Putri Brangsih mendekati Raden Mas Jolang. Ketika semua yang hadir di Paseban Agung telah pergi, mereka menoleh ke kanan dan ke kiri. Raden Mas Jolang bersikap arif. Dia tersenyum kepada 2 adiknya dan mendekatinya.
Ada apa, Nimas Brangti dan Nimas Brangsih? Mengapa kalian tetap di sini? Apakah ada yang ingin kalian katakan padaku? Benar, Kang Mas. Aku ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Katakanlah, sampaikanlah Nimas Brangti. Aku tidak tahu dari mana aku harus memulainya. Lebih baik tidak di sini. Aku ingin bicara denganmu secara pribadi, Kang Mas. Aku tidak ingin orang lain mendengarnya. Baiklah. Kau akan kutunggu di wismaku. Ayo, ikutlah. Apakah ada sangkut pautnya dengan Kang Mas Puger, Nimas Brangti, Brangsih? Benar, Kang Mas Jolang. Aku sudah menduga sejak semula. Apabila Kang Mas Puger tidak menyetujui hal ini, aku pun melihat wajah-wajah yang tidak menyukai keberadaanku sebagai seorang raja. Padahal kalian sendiri juga tahu bahwa aku ini ditunjuk sendiri oleh Kanjeng Romo, Sabdo Pandito Ratu. Apa yang diucapkan oleh Kanjeng Romo almarhum adalah hukum dan undang-undang, adalah tatanan yang tidak bisa dicegah, tidak bisa digagalkan, dan tidak bisa diingkari lagi. Kalian tahu itu, bukan? Iya, Kakang. Waktu Kang Mas dilantik sebagai raja oleh Eyang Mondoroko dan Pak Lek Mangkubumi, Kang Mas Puger memang kurang menyukai. Tetapi kami tidak tahu mengapa ia begitu. Ia memang keras kepala. Aku sendiri juga tidak tahu, Kang Mas. Ia bicara keras pada kami, tetapi kami tidak menanggapinya. Mengapa kau baru menyampaikan hal itu sekarang ini, Brangti, Brangsih? Kita tidak boleh membiarkan masalah-masalah kecil menjadi masalah besar, hingga berlarut-larut menjadi api dalam sekam. Kau tahu bahwa masalah kecil ini bisa menimbulkan perpecahan di dalam keluarga kita. Aku tidak suka hal itu terjadi. Tapi nampaknya kekerasan Kang Mas Puger cukup beralasan, Kang Mas. Ia adalah saudara tertua kita. Mungkin menurutnya dialah yang paling layak menggantikan Kanjeng Romo. Iya, Kang Mas. Mungkin begitu pemikirannya, sehingga ia malu ketika duduk di Paseban Agung. Lebih-lebih harus bersujud di depan kakimu. Malu, bukan? Di dalam Paseban Agung aku tidak menuntut kakak-kakakku duduk di Paseban, duduk di lantai. Bukankah sudah kusediakan tempat duduk yang baik buat kalian? Ingat-ingat hal ini. Semua saudara-saudaraku tidak kubiarkan bersujud di depan kakiku. Aku tidak menghendaki hal itu. Seperti tadi kau lihat sendiri, tempat duduk Kang Mas Puger pun kosong. Saudara-saudaraku kutempatkan di samping kanan kiriku, duduk berderet. Apakah aku tidak memikirkan hal itu, Nimas Brangti, Nimas Brangsih? Iya, Kang Mas. Betul, Kang Mas. Aku sudah berusaha untuk arif sedikit, dan aku tidak mau menutup mata. Apakah kau kira mataku yang terbuka lebar ini sudah buta? Tidak, mataku cukup awas. Hatiku pun masih melek, Brangti, Brangsih. Nimas Brangti, Nimas Brangsih. Maaf, aku sedikit terbawa emosi. Maaf, aku tadi agak kasar. Maaf sekali. Bukan itu maksudku, maaf sekali. Tidak apa-apa, Kang Mas. Nimas berdua, kuhargai masukan kalian. Semoga Nimas Brangti dan Nimas Brangsih membantuku. Aku tidak ingin masalah yang kecil seperti ini menjadi berlarut-larut. Aku juga pernah membicarakan hal ini dengan Eyang Mondoroko dan Pak Lek Mangkubumi. Mereka pun sudah mengerti dan memaklumi. Dan tadi setelah kuusulkan, akhirnya mereka pun menyetujui bahwa Kang Mas Puger cukup layak menjadi seorang bupati di Demak. Kang Mas Jolang cukup bijaksana memerintah. Aku mendukung, Kang Mas. Iya, aku pun sama. Kang Mas nampak mengadakan sedikit perubahan-perubahan. Apabila pada waktu Kanjeng Romo almarhum, semua saudara-saudaranya duduk di lantai Paseban. Tetapi sekarang Kang Mas telah menyediakan tempat duduk bagi kami, dan kami tidak merasa direndahkan. Terima kasih atas semua itu, Kang Mas. Kita semua tentu saja menginginkan yang terbaik, Nimas. Aku menyesal karena Kang Mas Puger begitu keras, tetapi tidak mau berterus terang kepadaku. Sedalam-dalamnya bangkai dikubur, ia akan tetap tercium juga. Tetapi tak mengapa. Aku harus menghargai Kang Masku. Kang Mas Puger adalah Kang Masku yang tertua. Jadi aku harus menghargai pendapat dan unek-uneknya. Ku minta kalian berdua sering-seringlah datang ke wismanya. Aku sendiri akan datang ke wismanya. Tetapi sebelum aku datang ke wismanya, silahkan Nimas berdua mendahului kedatanganku. Barangkali nanti malam aku akan datang ke wismanya.
Tidak sebagai Prabu, tidak sebagai Sultan di Mataram ini, tetapi sebagai adiknya. Kau mengerti, Brangsi? Iya, Kang Mas. Kami mengerti. Untuk itu ku minta kalian tidak membesar-besarkan masalah ini. Setiap masalah bisa diselesaikan dengan baik. Jangan sampai kita menyelesaikan persoalan satu hingga muncul persoalan yang lain. Kalian adalah adik-adikku perempuan yang baik. Jagalah diri kalian. Jangan sampai menyampaikan berita-berita buruk pada orang-orang lain. Kita harus bisa menjaga rahasia ini sebaik-baiknya. Kalian harus menjadi saksiku bahwa mengusulkan Kang Mas Puger menjadi bupati di Demak adalah dariku pribadi. Aku sudah mengetahui apa yang telah terjadi di antara kita pada saat sehari setelah kepergian Kanjeng Romo. Putri Brangti dan Putri Brangsih saling melirik, lalu mereka memandang Raden Mas Jolang dan kembali menundukkan wajah mereka. Raden Mas Jolang yang telah duduk sebagai Sultan Mataram berusaha untuk arif dan bijaksana. Dia tersenyum seraya mengangguk-angguk. Putri Brangti dan Putri Brangsih akhirnya mengerti apa yang telah diputuskan Panembahan Senopati, dan kini mereka melihat kenyataan betapa Raden Mas Jolang benar-benar memiliki kewibawaan dan kebijaksanaan dalam menghadapi persoalan di tengah keluarga mereka. Semua yang telah kulakukan selama ini, kurasa cukup bijaksana. Apapun yang terjadi di Istana Mataram ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Nimas Brangti dan Nimas Brangsih. Iya, Kang Mas Jolang. Apabila aku telah ditunjuk Kanjeng Romo almarhum, apakah kalian juga menolak? Mengapa saat beliau masih hidup, kalian yang setuju begitu saja? Mengapa tidak mengusulkan hal lain? Mengapa tidak menunjuk yang lain? Hal ini harus ditanamkan di dalam hati kalian. Dan aku mengucapkan banyak terima kasih pada kalian berdua karena mau menyampaikan hal ini kepadaku secara langsung. Ketahuilah, aku juga melihat wajah Kang Mas Joyorogo tidak puas dengan pemerintahanku, tidak puas dengan penunjukan diriku. Ia selalu masam. Tetapi ku minta Kang Mas Jolang jangan ragu-ragu dalam langkah serta menentukan kebijaksanaan pemerintahan ini. Kang Mas menanggung beban yang cukup berat. Aku mendukungmu, Kang Mas. Aku juga mendukungmu, Kang Mas Jolang. Terima kasih sekali. Bagaimana? Apakah kalian akan menemui Kang Mas Puger sekarang juga? Tidak, Kang Mas Jolang. Kami butuh waktu. Kalau kami tergesa-gesa ke sana, jangan-jangan nanti ia beranggapan Kang Mas yang menyuruh kami ke sana. Bagaimana? Kalau Kang Mas Jolang sendiri yang ke sana lebih dulu, baru kemudian kami akan menyusul. Iya, usul yang baik. Dengan kehadiran Kang Mas di wisma pribadi Kang Mas Puger, maka ia akan merasa dihargai. Dan Kang Mas Jolang tidak meremehkannya. Benar, Kang Mas Puger memang orangnya angin-anginan. Jadi kita harus tahu diri. Baiklah, usul kalian aku terima. Aku akan ke sana sekarang juga. Sang Prabu akhirnya meninggalkan Putri Brangti dan Putri Brangsih adik-adiknya. Dia melangkah menuju ke wisma kepangeranan Pangeran Puger. Di sana dia mendapatkan wisma itu sunyi sepi. Tak ada seorang pun tinggal di sana. Tetapi ketika dia berjalan keliling melalui samping wisma, dia melihat Pangeran Puger duduk menyendiri di sudut ruangan. Pangeran Puger duduk di kursi malas sambil membaca sebuah karya sastra. Di depannya terhampar segulungan rontal yang dia buka perlahan-lahan. Tetapi Raden Mas Jolang melihatnya bahwa dia tidak membaca sungguh-sungguh. Jolang. Kang Mas Puger, mengapa pada Paseban Agung tadi pagi kau tidak hadir, Kang Mas? Apakah kau sakit? Iya, benar Jolang. Aku sakit. Badanku terasa tidak enak. Ketika aku mau pergi menuju Siti Inggil, kepalaku terasa pening. Kalau memang demikian, tidak apa-apa, Kang Mas. Aku mengerti. Semoga saja penyakitmu segera sembuh. Kang Mas Puger. Ada apa di Jolang? Setelah kutimbang-timbang dan setelah kulihat kekosongan pemerintahan di Istana Mataram ini, kami telah memutuskan kau menjadi bupati di Demak.
Aku kau tunjuk menjadi wakilmu di Demak? Iya, aku ingin agar kau menduduki istana Kadipaten Demak Bintoro. Sebab kulihat di sana masih kosong, Kang Mas. Paman Gending memang telah kutunjuk menjabat sementara di sana. Dan sekarang kulihat Kang Mas memiliki suatu tanggung jawab yang cukup besar. Untuk itu kuminta Kang Mas segera turun tangan. Terima kasih atas kepercayaanmu kepadaku, Adi Jolang. Kalau aku menjadi bupati di sana, artinya Mataram punya perisai yang kuat. Aku akan membantu Adi Jolang. Untuk itu, Kang Mas, aku mohon kau hadir di Paseban Agung yang akan diadakan nanti. Jika kau tadi pagi tidak hadir karena kau gak sakit, tidak jadi masalah. Perlu kusampaikan juga kepadamu bahwa kami mempunyai rencana untuk membangun pesanggerahan di Krapyak. Membangun pesanggerahan di Krapyak? Iya, membangun pesanggerahan di Krapyak dengan tujuan agar tempat itu bisa kita gunakan untuk istirahat, untuk melepaskan lelah. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, tempat itu bisa kita gunakan sebagai tempat darurat apabila istana kita terancam bahaya. Setidak-tidaknya kita senantiasa bisa bertemu di sana untuk pertemuan keluarga kita, untuk membicarakan hal-hal yang bersifat pribadi di dalam keluarga kita. Rencana itu cukup lama dibicarakan oleh Kanjeng Romo almarhum. Kanjeng Romo juga menginginkan Mataram memiliki tempat-tempat seperti itu. Aku setuju, Adi Jolang. Terima kasih atas persetujuanmu. Setidak-tidaknya rencana ini bisa berjalan dengan baik. Semuanya sudah direncanakan secara matang oleh Ki Wari. Hah? Ia yang membuat rancang bangun-bangunan di Krapyak. Ki Wari? Iya, Ki Wari adalah putra tunggal Eyang Wulung yang telah mengundurkan diri. Anaknya ternyata memiliki bakat yang cukup besar dalam dunia seni. Aku menghargai usul-usulnya dan rencana-rencananya. Gagasan-gagasannya cukup cemerlang apabila kita terapkan di sini. Iya, aku mendukung rencanamu, Adi Jolang. Rencana yang cemerlang sekali. Dan aku juga mengucapkan terima kasih atas perhatianmu kepadaku. Sekali lagi, aku minta maaf karena tidak bisa menghadiri Paseban Agung. Maaf, bukan aku meremehkanmu. Bukan aku tidak mau hadir di Paseban itu, Adi Jolang. Tetapi terpaksa. Badanku tidak enak. Aku tahu, Kakang Puger. Badan yang sakit tidak mungkin dipaksakan hingga akhirnya malah menjadi parah. Kalau kau tidak bisa hadir di Paseban Agung, sekali-kali ya lumrah, aku bisa menerimanya. Aku menjadi tidak enak kepadamu, Adi Jolang. Tidak perlu merasa tidak enak, Kakang Puger. Semuanya sudah berjalan dengan baik. Eyang Mondoroko dan Pak Lik Mangkubumi telah menyetujui apa yang kuusulkan. Bahkan semua telah dituangkan menjadi keputusan pemerintah Mataram. Untuk itu, jangan sia-siakan kesempatan baik ini. Siapa lagi yang dapat ku minta tolong kalau tidak dirimu? Aku juga memikirkan saudara-saudaraku yang lain agar ikut mengemban tugas yang cukup berat ini. Wilayah Mataram semakin lebar, penduduknya pun semakin banyak. Kita harus memikirkan masa depannya dengan baik. Tanpa kita-kita, siapa lagi, Kakang Puger? Iya, aku mengerti. Aku mendukung rencana-rencanamu. Terima kasih Kakang Puger. Jadi ku minta kau mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Dalam waktu dekat, kau harus segera pergi ke Demak Bintoro. Kalau kau percaya padaku, aku akan mengembangkan Demak sebaik-baiknya. Lalu bagaimana dengan Eyang Mondoroko dan Pak Lik Mangkubumi? Mereka setuju. Bagaimana dengan Dimas, Pringgoloyo, Purboyo, Jumina, dan yang lainnya? Semua merestui keputusan itu. Oh, Dimas Jolang, aku akan selalu di belakangmu. Dengan berita baik yang ia terima, Pangeran Puger nampak berseri-seri. Wajahnya cukup senang dan dia menaruh hormat pada adiknya. Dia sekilas memandang Raden Mas Jolang yang melangkah meninggalkannya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu kelanjutan kisah Wahyu Astabrata ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.